Halo semuanya teman-teman, jadi kali ini gue kedatangan tamu yang luar biasa spesial, yaitu Pak Oscar Darmawan, big bossnya Indodax nih. Thank you Timothy, saya diundang ke acara Ternak Uang ini. Jadi saya sebenarnya ngefans sudah lama Pak, sama Pak Oscar. Jadi saya waktu itu kan mulai investasi di kripto, sebenarnya tuh dari Indodax sebelum namanya bahkan Indodax waktu itu. Ya. Waktu itu karena ada requirement umur, jadi waktu itu harus pakai KTP nyokap. Ya. Dan harus submitnya 2, jadi nyokap saya harus foto juga tuh, tanda tangan. Wah ini nggak boleh ketahuan nih. Kalau ketahuan kan nggak boleh pakai nama orang lain. Oh iya, maksudnya nggak boleh ya? Jadi waktu itu saya pakai nama mama karena umurnya belum cukup Pak. Tapi saya ada lihat sekali sih yang di Twitternya Timothy, Iya, ada foto iya, Timothy. saya pernah kan. foto itu. Ya, makanya saya sebenarnya saya sangat salut sama Timothy sih. Apalagi waktu konten-konten Ternak Uang pertama kali keluar, saya sangat ngefans gitu. Bahkan alasan saya mulai aktif di Instagram itu karena saya ngeliat Oh iya, Timothy. waduh. Dulu sebelum waktu saya pertama kali mulai Indodax atau Bitcoin.co.id kan tahun 2014. 2014 ya waktu itu. Saya memutuskan untuk nggak pernah memunculkan sosial media saya ke publik. Makanya semua informasi tentang saya kan saya tutup kan. Iya. Saya tutup sampai saya melihat sosok Timothy yang memberikan edukasi ke market lain sebagainya. Saya lihat, wah saya harus mencontoh Timothy. Wah ini. Makanya baru tahun 2021 kemarin saya buka semua sosial media saya. I see. Kalau belakangan tapi Pak Oscar lumayan aktif ya Pak? Sekarang lumayan aktif karena nyentuh Timothy. Jadi saya kan sempat ini kan. Jadi Pak Oscar mungkin ceritanya dulu waktu tahun 2012 ya waktu itu mulai di dunia kripto. Betul. Nah, Pak Oscar kan sebenarnya cerita di beberapa podcast kan. Jadi mungkin udah banyak yang tanya, oh Pak Oscar tuh mulainya seperti apa. Jadi Pak Oscar waktu itu dengan partner mulai waktu itu bitcoin.co.id ya. Dulu awalnya cuma forum kan tuh. Betul. Jadi kalau kita bicara 2012 waktu itu Bitcoin.co.id dimulai dari partner saya, William Sutanto. Dia bikin blog. Ya. Blog tentang apa itu Bitcoin. Ya. Karena kita sangat believe on Bitcoin, not other coin. Ya. Jadi kita cerita apa itu Bitcoin lain sebagainya, makanya kita dikenal sebagai Bitcoin evangelist. Jadi kita mulai barengan sama, mungkin kalau teman-teman di sini pernah tahu dulu namanya Mt. Gox, Coinbase, ya, BTC Cina. Ya, jadi nama-nama yang saya sebutin yang masih ada cuma Coinbase kali. Yang lain Mt. Gox sudah meledak. Sudah ambruk, BTC Cina sudah dijual ke Yahoo lain sebagainya. Saya mau tanya Pak, tapi conviction pertama Pak Oscar pas ngelihat kripto, apa yang bikin Pak Oscar kayak waktu itu kan Pak Oscar sempat bekerja juga waktu di Singapura ya, kalau nggak salah. Apa yang bikin Pak Oscar tuh, oh ini kayaknya saya mau all in di sini gitu, di cryptocurrency. Apa yang Pak Oscar lihat dari industrinya? Yang pertama, saya pertama kali nggak convince sih. Terus terang saya pertama kali nggak convince, saya penuh dengan doubt karena saya kan aktif di menggunakan e-money ya waktu itu ya. Kita lihat sejarahnya e-money, Liberty Reserve, e-gold, itu semua ditutup FPI loh. Ya, kalau kita sudah bicara e-money yang menyentuh internasional, global, itu semua nggak ada yang take off. Cuma satu-satunya take off itu PayPal, karena ada pelindungan dari US. Ya. Nah, makanya waktu pertama kali saya kenal Bitcoin tahun 2012-13 silam, saya juga penuh dengan keraguan. Tapi kemudian setelah mempelajari lebih dalam, saya melihat bahwa ini konsepnya menarik, di mana dia benar-benar based on faith dari para usernya dan semua sistemnya itu berjalan sendiri, terdesentralisasi. Kalau kita bicara konsep yang lainnya ya, semua kan centralized ya. Dan yang membuat kenapa Bitcoin survive, saya kira adalah karena pendirinya, penemunya itu mereka tidak mendeklar dirinya. Itu saya rasa yang membuat kenapa Bitcoin bisa survive sampai hari ini. Karena kalau kita lihat sejarahnya tahun 2009 kemarin, kalau misalnya Satoshi Nakamoto itu tahu dia siapa, saya kira Bitcoin nggak akan take off. Karena ada dua hal saya kira yang membuat nggak akan take off. Yang pertama, kalau semua orang tahu siapa Satoshi Nakamoto, pasti Satoshi Nakamoto sudah dihitamkan oleh regulator yang tidak menyukai perkembangan Bitcoin ini. Yang kedua, adanya crab mentality. Diakui atau enggak diakui, sebenarnya semua orang itu kalau ada tokoh foundernya, ya, yang sangat revolusioner itu, mereka tokoh-tokoh besar yang bilioner yang besar, dia akan cenderung untuk tidak mempercayai Satoshi Nakamoto kalau ada sosoknya. Tapi kalau kita lihat Bitcoin dari awal, Satoshi Nakamoto memutuskan untuk dia tidak mendeklar dirinya untuk keamanan dia pribadi mungkin. Tapi hal itu membuat Bitcoin bisa take off. Karena nggak ada sosok yang bisa diserang, nggak ada sosok yang bisa dibuat iri. Gitu. Semua orang bisa menjadi bagian dari hal itu. Ini kan nggak berlaku di Ethereum. Kalau Ethereum kita bicara ada Vitaliknya. Jadi ada musuhnya kan? Ya, ada yang kontra. Kalau kita bicara contohnya BNB lah, itu ada sosoknya. Ada CZ. Ya, ada pemilik exchange lain yang nggak suka sama dirinya. Ya. Tapi kalau kita bicara Bitcoin, itu neutral ground.
karena foundernya memilih untuk nggak menampilkan dirinya. Jadi justru Bitcoin dengan Satoshi nggak menampilkan dirinya, dengan dia bahkan biarin ada 1 juta koin tuh in plain sight tanpa pernah disentuh. Itu justru bikin Bitcoin karakteristiknya lebih mirip sama komunitas ya, dibanding security. Ya. Dan yang menolong kenapa Bitcoin bisa take off saya kira adalah karena Bitcoin tidak pure anonim. Ya. Kalau Bitcoin pure anonim, seperti misalnya Monero ya, Monero kan juga sama, foundernya nggak tahu kelihatan lain sebagainya. Dulu sebelum Monero saya lupa, sebetulnya bukan Monero, dulu sebelumnya ada satu enkripsinya, itu juga foundernya nggak kelihatan, tapi nggak bisa take off karena full anonim. Yeah. Kalau full anonim akhirnya dipakai cuma untuk transaksi drugs, transaksi money laundering yang benar-benar nggak bisa kelacak. Karena nggak bisa dilacak Monero kan. Tapi kalau kita bicara Bitcoin itu kan transaksinya pseudonym, di mana regulator masih bisa melihat bahwa oh ini bisa dilacak, tapi harus diregulasi. Secara on-chain bahkan bisa dilihat tuh semuanya. Sampai ujung tuh bisa ketahuan. Jadi, tapi kuncinya semua pemainnya harus meng-KYC dan sekarang ada yang namanya travel rules. I see. Ya, dipaksakan, semua exchange lagi dipaksa untuk menerapkan travel rules. Bahkan Indonesia juga dipaksa. Jadi nanti semua transaksi kripto di seluruh dunia itu harus di-declare ini dari siapa ke siapa. Jadi mirip perbankan. I see. Oke, kita mungkin tarik sedikit Pak. Jadi waktu kan bentuknya forum. Apa yang bikin Pak Oscar pertama, let's start an exchange gitu. Kenapa? Karena waktu itu kita ngelihat ada pasaran kosong di Indonesia. Jadi kalau kita bicara di Cina waktu itu sudah ada BTC Cina dan Huobi yang merajai daerah itu. Kemudian di US sudah ada Mt. Gox dan Coinbase, di mana Mt. Gox kemudian pindah ke Jepang kan. Nah di Indonesia, di Asia Tenggara kita lihat belum ada yang mulai nih. Baru ada beberapa kompetitor kita yang waktu itu mulai bareng-bareng, ada Artabit, mungkin ada yang kenal Artabit. Belum pernah dengar. Artabit sama satu lagi, saya lupa namanya. Dia baru membuat Bitdoku atau apa gitu. Yeah. Kemudian Indodax kita namanya bitcoin.co.id. Nah waktu itu kita mulai bareng-bareng. Tapi satu-satunya yang bikin full order book exchange itu Indodax. Karena kalau bikin order book exchange, zaman dulu itu nggak semudah sekarang. Zaman dulu likuiditas harus dibangun sendiri. Iya, di market making sendiri. Sedangkan kalau kita bicara zaman sekarang ya, orang bikin exchange, software-nya tinggal beli. Kemudian tinggal bayar liquidity provider. Sudah jalan. Regulator sudah ngasih izin, beres kan? Tapi kalau kita bicara mengenai zaman dulu waktu kita bikin bitcoin.co.id, kita harus cari dulu membernya satu-satu, kita harus cari orang yang trust buat ngelakuin market making. Yeah. Karena kalau kita bicara exchange, itu kita bicara order book itu sebagai yang provide likuiditas ya kan. Yeah. Karena kalau nggak, makanya kalau kita lihat beberapa exchange lain, kompetitor-kompetitor dari Indodax, ada yang memilih untuk nggak menampilkan order book. Kenapa? Karena mencari order book nggak gampang. Gampang, harus kadang ngisi sendiri kan. Waktu itu layaknya FTX kenapa dia sampai collapse karena dia sebenarnya market making sendiri di belakang kan. Ya. I see. Nah makanya waktu itu kemudian kita membuat kita nggak ada pasar kosong, kita melakukan all in. Saya stop dari pekerjaan saya di Singapura dan agensi saya di Jakarta juga saya give up. Saya jadikan manajernya sebagai direktur. Kemudian saya dan partner saya memutuskan kita harus melakukan kita melakukan fokus di sini aja. Karena kalau kita nggak fokus di sini, statusnya waktu itu agak berbahaya karena dua hal. Yang pertama, industri Bitcoin saat itu belum diatur siapapun. Yeah. Kalau kita nggak full time di situ, takutnya industri ini dimatikan oleh regulator. Maaf ya regulator. Industri itu dimatikan oleh regulator karena kita tidak menjaga dengan baik. Yeah. Yang kedua, kalau kita nggak full time di situ, saat itu posisinya akan susah untuk mengedukasi market. Yeah. Perlu benar-benar full time untuk mengedukasi sih waktu itu. Jadi fokusnya Indodax waktu itu untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya adopsi kripto itu bisa lebih cepat. Dan regulator. Dan regulatornya juga. Regulator lebih penting sih. I see. Karena kalau mungkin teman-teman nggak tahu sih, tahun 2014, tahun 2015 silam, waktu kita memulai usaha ini, kita tuh menghadapi beberapa ancaman. Terorisme, penggunaan drugs, money laundering, kemudian itu memancing seperti Bank Indonesia coming, terus Bank Indonesia, OJK. Saya ini salah satu orang yang pernah disidang OJK, benar-benar disidang. Jadi datang dipanggil OJK meeting, semua direksi OJK ada dari Mabes, dari Polda, kemudian dari BI, dan saya sendirian gitu. Jadi karena kan startup kan waktu itu, jadi saya sendirian semua menanyakan secara detail lain sebagainya. Dimana saya tahu kalau saya kalah di sidang itu, selesai. Nama Oscar nggak akan ada lagi. Karena waktu itu yang dibawa adalah ini ada penggunaan ini dan sebagainya. Kalau misalnya kita terbukti bersalah dan dilanjutkan ke dalam DLP lain sebagainya, itu saya bisa kena 15 tahun penjara.
Ya. Di mana di satu sisi bisnis bitcoin.co.id saat itu satu hari itu belum ada 1 miliar rupiah transaksinya. Masih Jadi kecil banget kita volumenya. kecil banget. Kalau mungkin semua orang melakukan, mereka akan ngerasa ini nggak worth the risk gitu. Iya. Tapi, nah apa yang bikin Pak Oscar tuh berani? Kan Pak Oscar bilang tadi bahwa ini ada resiko 15 tahun penjara kan. Tapi sebenarnya transaksi volume juga cuma sehari gitu. Betul. Apa yang bikin Pak Oscar, oke ini gue mau gas terus gitu di sini? Karena yang pertama, saya dan partner saya itu punya mentality di mana kalau kita sudah fokus di satu bidang, kita mau all out di bidang itu, dan kita pada saat kita membaca konsepnya blockchain, kita membaca konsepnya Bitcoin, kita believe on it. Kita sangat-sangat believe, dan karena kita orang nekat kali ya, itu yang mungkin salah satu yang buat, dan kita ngelihat ini produk yang bagus kok. Ini produk yang saya percaya malah produk ini bisa ikut membantu menyelamatkan kekayaan orang pada saat ekonomi tidak baik gitu. Dan terbukti, kita lihat waktu kemarin krisis di Yunani, pertama kali krisis Yunani tahun 2015 ya nggak salah. 2015. Krisis Yunani itu Bitcoin menyelamatkan warga negara Yunani. Asetnya bisa terselamatkan karena Bitcoin kan. Kita lihat krisis di Argentina juga sama. Kita lihat waktu kemarin Korea Utara dan Korea Selatan hampir terjadi perang, itu kan mereka pada langsung settlement semua di Bitcoin loh. Karena ini adalah aset yang bisa dikatakan anti frugal. Jadi kita ngelihat Indonesia harus punya. Dan kalau kita nggak kita give up pada saat itu, kalau kita give up, kita takut kalau kita nggak ikut menjaga ini, akhirnya mungkin saat itu Indonesia akan terjadi sama seperti di India. Di tahun 2017 India menetapkan bahwa Bitcoin adalah ilegal karena tidak ada tokoh yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah. Karena kan untuk komunikasi baik dengan pemerintah harus ada orang yang pasang badan dong. Nah itulah kita memilih, itu tugas kita pada waktu itu. Nah makanya kemudian untunglah setelah kita melewati semua itu, pemerintah kemudian dengan kebijaksanaan dari Pak Enggar saat itu, Menteri Perdagangan menetapkan bahwa Bitcoin sebagai komoditas. Kemudian di follow up oleh Bapepti, dibuat aturannya. Dan sekarang OJK katanya mau ikut mengatur kan. Tahun depan katanya bakal diatur di bawah OJK. Nah setelah ini semua aturan sudah rapi kan, baru kemudian pemain-pemain besar bisa masuk ke Indonesia nih. Ya memang pasar kita tergerus, ya, tapi saya kira itu tetap lebih baik sih. Kalau ada pelindungan dari regulator itu akan lebih baik. Menarik Pak. Nah ini ngomongin soal kan Pak Oscar bilang tadi Bitcoin kan dideklar di Indonesia sebagai komoditas. Nah karakteristik kan sekarang di dunia kripto itu ada dua kubu kan sebenarnya. Ada kubu yang bilang Bitcoin ini adalah komoditas, kubunya Bitcoin dan kubunya kripto. Yang kubunya kripto tuh yang waktu itu dipimpin poster childnya adalah Sam Bankman kan, dia yang bikin Serum, FTT, Solana. Nah kubu Bitcoin ini justru dorong Gary Gensler, SEC untuk regulasi nih, yang dibilangnya crypto securities. Karena mereka punya karakteristik kayak security. Contohnya misalnya kalau komoditas, misalnya kita punya kayu gitu kan Pak. Kita nggak bisa Pak Oscar nimbun kayu terus bilang kayu lain nggak bermanfaat kayak Bitcoin. Jadi nggak ada yang kontrol. Sedangkan kalau Ethereum dia bisa ubah kan dari POW ke POS. Dia bisa tambahin supply-nya, dia bisa decrease supply-nya. Nah, menurut Pak Oscar sebenarnya apa sih yang bikin kayak gini? Jadi kenapa ada kubu Bitcoin dan kenapa ada yang kubu kripto ini? Saya kira ini masalah pendekatan idealisme ya. Kalau saya boleh jujur ya, idealisme saya itu tetap menyatakan bahwa Bitcoin itu adalah currency. Ada currency, ada securities, adalah daripada komoditas ya. Tapi kita harus menyadari satu hal. Pada saat kita berbisnis, pada saat kita hidup di negara ya, kita nggak bisa menabrak semua aturan yang ada. Waktu itu ini pembicaraan saya dan partner saya tahun 2015. Karena waktu itu saya disidang di Bank Indonesia, ini persidangan yang lain. Sering disidang ya? Di sidang kita benar-benar dipanggil Bank Indonesia, yang kemudian di-spot sama wartawan itu, yang Oscar, bos Bitcoin Indonesia dipanggil Bank Indonesia waktu itu, saya ingat banget judulnya. Tiba-tiba waktu saya habis meeting, dikerubungi wartawan. Karena kita harus tahu di Indonesia ini ada undang-undang rupiah kan. Undang-undang rupiah itu langsung memotong mengenai pembayaran harus menggunakan rupiah. Semua currency lain itu nggak bisa, termasuk US dollar nggak bisa buat pembayaran. Terus yang kedua ada undang-undang yang mengatur tentang securities. Kalau kita pendekatan Bitcoin sebagai sebuah efek, itu juga nggak bisa sama sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara itu ya agak susah. Makanya saya suka nggak suka, kita idealis nggak idealis,
terpaksa di Indonesia itu harus menjadi komoditas. Karena kalau kita nggak memilih menjadi komoditas, yang terjadi adalah Bitcoin tidak mempunyai tempat di Indonesia. Tapi apakah itu berbeda Pak dengan let's say misalnya kita bandingin Bitcoin sama Ethereum. Bitcoin kan Satoshi itu menghilang. Ya. Dia nggak pernah touch lagi protokolnya dan perlu 51% untuk ganti. Which is di Blockworks 75%. Oh, sekarang 75 ya? 51% itu bisa, tapi itu beresiko untuk hard fork. Kayak waktu itu yang pas Blockworks kan? Yes. Ya. Jadi yang paling aman tuh 80%. Oke. Ya. Which is nggak mungkin? Possible dong. Possible. Ada mungkin yang miner yang ciptain sampai 80%? Bukan, maksudnya mereka semua sepakat menciptakan konsensus dari 80 ya. I see. Ya. Nah, kalau Ethereum kan Bitcoin perlu kayak gitu untuk diganti. Ethereum sedangkan punya foundernya, punya tim, punya developer di dalam. Yes. Nah, itu menurut Pak Oscar, apakah Ethereum ini lebih mirip sama efek kayak Gary Gensler bilang? Kalau kita bicara mengenai miripnya, memang lebih mirip dengan efek ya, karena itu kan ada foundernya mengendalikan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, masalahnya kalau kita sudah bicara di media, apalagi di publik seperti ini kan, saya nggak bisa menyatakan bahwa Ethereum ada efek. Iya. Tapi memang kalau secara boleh jujur, memang secara karakteristik, Ethereum itu masih sangat bergantung kepada foundernya. Ini kan kalau kita bicara mengenai Bitcoin dan token-token yang lain ya, kita bicara entah itu Solana. Ethereum, bahkan BNB, itu semua kan ada issuernya, benar ya? Kalau Bitcoin itu nggak ada issuernya. Dia pre-mine bareng sama semua orang kan Satoshi waktu itu. Sama-sama. Pre-mine-nya itu bahkan sampai sekarang masih pre-mine kan Bitcoin itu. Masih pre-mine karena belum 21 juta supply-nya. Sedangkan kalau token-token utility yang ERC20 semuanya itu kan pre-mine, mereka keluarin sekaligus. Issue. Founder udah punya duluan. Yes, betul. Jadi kalau kita bicara mengenai efek dan komoditas tadi ya memang yang satu lebih mirip sedikit seperti efek, tapi yang menjadi penyangkalan itu bukan efek kan adalah karena dia tidak berbasiskan apapun gitu. Iya. Tidak berbasiskan perusahaannya, tidak berbasiskan apapun. Tapi memang batasan itu menjadi sangat abu-abu pada saat tokennya itu di-pack dengan komoditas. Iya. Komoditasnya bisa macam-macam, bisa di-packnya dengan aset perusahaan, bisa di-packnya dengan US dollar, stablecoin, bisa di-pack dengan properti kayak contohnya token life, terus kemudian bisa di-pack dengan apapun lah. Tapi itu sekali batas abu-abu kan. Yeah. Karena makanya ini mungkin pinter-pinternya orang kripto itu mereka bermain di jalur abu-abu. Karena kalau kita lihat regulasi daripada efek itu ada sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan jaminan daripada perusahaan itu sendiri kan. Betul. Tapi ya itu memang abu-abu sih, nggak bisa dibantah kan. Oke, tapi berarti Pak Oscar setuju bahwa Bitcoin itu bukan efek? Saya setuju banget, Bitcoin bukan efek, tapi Bitcoin itu debatable untuk dinyatakan sebagai currency atau komoditas. Yang lainnya itu punya karakteristik efek walaupun sekarang masih komoditas. Oh, saya kalau disuruh bilang saya nggak akan bilang itu efek karena ntar regulasinya ribet. Nanti ribet. Orang mau ICO ntar ada papan akselerasi nanti. Tapi menurut saya ICO itu harus diatur. Iya, harus diatur kan? ICO harus diatur. Karena kalau ICO itu nggak diatur, dia bakal terlalu banyak korban sih. Oke. Banyak yang udah terjadi ya Pak? Banyak yang sudah terjadi. Di mana kalau kita lihat statistik ICO ya, hampir 95% orang yang melakukan ICO itu mereka nggak bertanggung jawab. Yeah. Kita lihatlah di Indonesia, berapa banyak sih perusahaan yang melakukan ICO bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Yeah. Hampir semua ICO, sebulan kemudian perusahaannya hilang gitu. Yeah. Ya, di perdagangan di exchange ternyata nggak lama nggak continue. Okay. Di Indonesia sendiri kita sudah mendelisting beberapa token yang ngakunya ICO-nya bagus, project-nya bagus, ternyata akhirnya not happening gitu. Ya. Kita kan lihat Pak, dalam beberapa bulan ini mungkin rasanya nggak nyata ya. Kita lihat dari pertama Luna kena crash, UST-nya di pack segala macam. Habis itu jangkit ke Three Arrows Capital, Celsius, Babel Finance. Karena sampai terakhir yang orang nggak ada yang expect nih Pak. Di saat FTX itu jatuh. Nah tanggapan Pak Oscar nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang FTX dan analisa Pak Oscar kenapa mereka bisa jatuh? Saya kira apa yang terjadi dengan FTX itu hampir terjadi di semua perusahaan yang issuing token. Okay. Saya tuh sih, tapi kalau kita bicara ya, karena saya pernah sendiri mengalami pil pahit yang untung kita tidak melakukan hal itu. Ya, jadi kalau kita boleh jujur, misalnya contohnya aja, FTX itu kan dia kan punya token kan, dia issuing token namanya FTT. Ya. Berbagai perusahaan juga gitu, mereka issuing token tokennya masing-masing lah. Yeah. Kalau Binance ya BNB. Kalau CMEX kemarin namanya token GMT.
Kemudian ada beberapa kompetitor kita juga punya token sendiri, ya kan. Nah, setelah mereka punya token, kan token itu kan sangat berhubungan dengan brand. Contohnya contoh doang nih, misalnya Ternak Uang bikin token namanya TU misalnya. Ya. Nanti kan token yang dikeluarkan Ternak Uang itu kan berhubungan dengan brand. Akhirnya semua exchange yang mengeluarkan koin itu dia kan akan melakukan marketing kan. Dia melakukan marketing untuk memasarkan exchange-nya. Pada saat dia memasarkan exchange dan dia mengeluarkan tokennya, mungkin exchange-nya akan works very well. Tapi pada saat harga tokennya jatuh, brand-nya exchange itu kena. Sehingga pada saat harga tokennya jatuh, mereka nggak punya pilihan lain selain memastikan tokennya bisa naik. Kalau harga tokennya terus jatuh, mereka memasarkan exchange-nya terus-terusan, akhirnya orang akan mengatakan, loh tokennya kamu sendiri jatuh, lain sebagainya. Ya kan? Nah kemudian mereka akan menggunakan capital yang mereka punya untuk mendorong harganya naik. Tapi kan proses mendorong harga itu bukan sesimpel itu, bukan dengan kita put 50 miliar, 100 miliar, kemudian harganya bakal langsung naik. Nggak seperti itu. Karena ada mekanisme jual beli pasar, kemudian proses orang ngedam, proses orang taking profit dari proses market making yang membuat akhirnya uang yang kita injek itu bisa habis. Ya. Nah, yang terjadi di market yang membuat token itu kan uang mereka tuh dipakai untuk menyupport harga market makingnya. Nah, yang terjadi di FTX itu agak ekstrim sih. Jadi dia menggunakan capitalnya untuk mendukung harganya. Di satu sisi dia juga invest ke mana-mana kan. Dia invest ke mana-mana, ke sister company-nya, lain sebagainya. Kemudian akhirnya dia menggunakan member deposit untuk menyokong harganya tokennya juga kan. Bahkan akhirnya member depositnya dia nggak punya uang lagi, kemudian tokennya dijaminkan sebagai kolateral. Tokennya dijaminkan sebagai kolateral. Dan di satu sisi, GC kemudian membuat suatu tweet yang saya kira ini saya nggak bisa komen apapun. Tapi waktu dia tweet dan dia melakukan aksi dump, itu menimbulkan efek sistematik. Semua orang kan jadi panik. Ya. Itu kan sesuatu yang biasanya kalau di saham nggak boleh dilakukan. Nggak boleh. Itu manipulasi harga kan, harga. Kemudian jadi semua orang ikut ngedam barengan sama dia, padahal dia nggak benar-benar ngedam kan sebenarnya. Belum benar-benar ngedam loh. Tapi dia cuma bersuara kencang. Padahal dia belum ngedam itu. Dia belum ngedam kan? Karena dia nggak boleh ngedam. Kalau ngedam user Binance-nya kena kan. Yes. Nah kemudian akhirnya semua orang panik, semua orang akhirnya dorong harga FTT-nya jatuh, kan ke liquidate itu. Posisi-posisi Alameda kan. Posisinya ke liquidate, karena posisinya ke liquidate akhirnya FTX nggak punya dana lagi. Nah saya pengen tanya Pak, itu apakah ini masalah regulasi? Karena kan FTX kita bilang itu adalah overseas exchange yang nggak diregulasi, ya kan? Di Bahamas segala macam. Tapi venture capital tuh put $2 billion ke dalam ini. Jadi apakah sebenarnya venture capital tanpa board seat? Apakah ini memang orang visi-visi ini cuma ngeliat, oh kita bener nih invest di FTX, next big thing, apa ngejar? Apakah ini karena greed orang aja gitu, orang serakah? Saya kira bukan karena greed sih, tapi karena memang venture capital nggak punya pilihan. Mereka nggak punya pilihan? Nggak punya pilihan. Karena kita harus tahu, market crypto market yang sangat immature. Market cap-nya masih kecil kok, sangat kecil ya. Platform yang bagus apa sih? Saat ini yang bagus yang di internasional Binance. Dan FTX. Nah, Binance itu saat ini statusnya diserang sama regulator di UK, diserang regulator di US. Malaysia bahkan sudah melarang, lain sebagainya. Di satu sisi ada FTX, di mana dia adalah pendukung kampanyenya Pak Presiden Joe Biden. Demokrat, maksudnya dia salah satu penyumbang kampanye terbesar kan? Nomor 2. Nah, yang lainnya terafiliasi dengan perusahaan Cina. Pada saat ada venture capital yang mau invest ke kripto, kan kita cuma bisa memilih sedikit dari banyak pilihan nih. Banyak sudah pasti nggak mau. Betul. Terus kemudian kalau kita yang agak jelas itu kan Coinbase. Ya kan? Tapi Coinbase produknya kan tidak sevariatif Binance dan FTX. Iya, FTX juga kasih fee rendah banget kan 0,03 kan dikasih. Built for trader by trader itu kan. Betul. Nah, kalau sudah bicara pilihannya cuma ada 3, di mana Coinbase itu nggak bisa jadi pilihan karena mungkin kan ini US company ya, ada investor nggak gampang karena ada requirement dari US lain sebagainya. Jadi mereka cuma bisa memilih Binance dan FTX. Kalau yang pilihannya adalah Binance yang diserang oleh UK regulator dan pilihan kedua adalah FTX, saya kira semua orang akan memilih FTX.
Betul kan? Kalau misalnya kita tahun lalu ditanyakan hal yang sama, kita akan menjawab hal yang sama kok. Iya. Tapi apakah FTX ini kan sebenarnya dalamnya banyak banget conflict of interest. Dia kan punya exchange sendiri ibaratnya. Dia kayak banknya dia sendiri. Betul. Dia market maker dia sendiri. Dia liquidity provider sendiri. Betul. Dia hedge fund-nya dia sendiri. Ini kan nabrak semua sebenarnya. Tapi itu juga dilakukan oleh Binance. Sebenarnya ya. Karena masalahnya di bisnis exchange ini satu-satunya yang menata regulasi secara bagus itu cuma satu negara loh. Indonesia. Justru Indonesia ya? Justru Indonesia. Kalau kita bicara bahkan di Jepang yang sudah diatur lebih dulu, di Thailand yang sudah mengatur perizinannya bahkan untuk ICO kan sudah diatur di Thailand. Di Filipina diatur untuk pengiriman uangnya, ya. Di Filipina kan izinnya remiten. Di US diatur di bawah FSA-nya. Tapi yang satu-satunya mengatur dengan sangat baik, yang bahkan saya mengatakan itu adalah over regulasi, itu di Indonesia. Justru Indonesia. Karena cuma Indonesia yang ngatur di mana uang rupiahnya nanti harus ditaruh di clearing ya, terus kriptonya harus ditaruh di custodian. Transaksinya harus diawasi sama bursa berjangka ya. Kita sebagai Indodax-nya cuma diperbolehkan untuk mengatur order book dan semua dilaporin ke bursa berjangka, rupiahnya kita nggak boleh pegang, kriptonya nggak boleh pegang. Semua di custodial ya? Semua di custodial. I see. Itu satu-satu yang ngatur, itu cuma Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau kayak misalnya even Binance ya, kalau kita taruh di exchange sebenarnya, itu ibaratnya kita berharap bahwa funds kita ada beneran kan? Betul. Karena yang dilakukan semua exchange sekarang itu cuma proof of reserve loh. Nah tapi ini saya kemarin sempat menarik nih Bang, karena saya sempat ngobrol sama Benzo kan, tentang proof of reserve. Dia bilang proof of reserve itu semua orang bisa bikin. Proof of reserve itu tidak menjamin apapun. Bener. Even dia bilang mau bikin Merkle trees, itu semua nggak menjamin apapun. Kalau memang kita mau menjamin, seharusnya kita bukan melakukan proof of reserve, tapi proof of reliability. Tapi sampai hari ini belum ada perusahaan exchange yang melakukan proof of reliability, bahkan Binance belum. Ribet kan? Ribet. Nah, makanya di Indodax ini kita lagi mau melakukan. Oh, justru Indodax mau. Indodax mau melakukan karena kita siap dan kita mungkin karena kita transaksi kita nggak sebesar Binance ya. Enggak lah. Tapi kalau kita bicara proof of reliability itu artinya membandingkan member deposit dengan proof of reserve. Karena kalau misalnya kita bicara Binance atau kita bicara exchange lain yang besar, proof of reserve-nya pasti kelihatan besar. Kan walletnya besar. Walletnya mereka. Tapi kan mereka kita nggak tahu apakah member depositnya match atau enggak. Ya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu kan? Cuman walletnya doang yang dipasangkan. Ya, tapi makanya kalau kemarin si CC bilang, ayo semua exchange ngeluarin proof of reserve, dari Indodax juga langsung keluarin karena kita udah siap kapanpun. Kan custodial anyway. Ya, anyway kita udah siap. Tapi itu pun di Indonesia satu-satunya exchange yang sudah ngeluarin baru kita. Yang lain belum ada? Belum ada kan? Oh iya, baru Indodax ya yang proof of bahkan reserve. kompetitor besar kita yang di backup sama internasional mereka nggak keluarin. Iya. Karena mungkin saya juga nggak tahu sih. Daripada saya nuduh macam-macam ya. Tapi apakah praktek ini sebenarnya nggak lazim ibaratnya di dunia kripto? Apakah banyak yang mungkin Pak Oscar tahu sendiri exchange yang nakal seperti ini? Mereka bukan nakal, tapi mereka mencari additional income. Oke. Kalau sebenarnya kita bicara bank kan gitu, bisnis bank ya. Karena masalahnya sekarang crypto exchange itu beda seperti tahun 2014. Tahun 2014 waktu kita mulai bisnis crypto exchange, sama seperti zamannya dulu awal-awal semua pemain kripto ya. Kita itu dari orang IT. Kita bukan bankers. Oscar itu adalah orang IT. William adalah orang IT. Kita cuma tahu bahwa kita harus buat sistem yang aman, yang baik, dan ini adalah marketplace. Kita mempertemukan pembeli dan penjual. Titik. Gitu. Sedangkan sekarang di tahun-tahun 3 tahun terakhir khususnya, semua yang masuk ke crypto exchange adalah bankers, adalah finance, orang finance, di mana mereka pandangan mereka ini adalah seperti bank. Kalau ada orang yang menitipkan rupiah dan ada orang yang menitipkan kripto, itu harus dikelola. Fractional reserve. Iya, makanya terus mereka melakukan fractional reserve. Uang rupiahnya harus dikelola nih, dimasukin ke mungkin beli obligasi atau apa lain sebagainya supaya pendapatannya besar. Sebenarnya ini terjadi kan, mungkin saya nggak tahu sih, ada exchange di Indonesia yang udah sempat meledak juga kan. Sudah, ya. Karena kan mungkin fundsnya dipakai di tempat lending gitu kan, lending crypto contohnya. Dan sebenarnya nggak tahu sih, saya udah dengar rumor, mungkin kita ngobrol nanti aja waktu di sini. Ada beberapa exchange yang juga seperti itu di Indonesia bahkan. Di Indonesia juga seperti itu. Jadi yang kasih bunga-bunga tinggi itu biasanya pasti nggak mungkin dong, dia nggak mungkin bakar duitnya sendiri terus. Betul. Jadi yang terjadi kriptonya dititipkan ke third party. Nah, nanti third party-nya kemudian memberikan bunga ke dia. Sebenarnya kayak bank kan, dia tinggal ambil spread-nya aja, misalnya 3% dia ambil tuh. Betul. Tapi Indodax-nya produknya kita paling sederhana, paling simpel, karena kita tahu ini yang paling aman buat user.
Kalau kita melakukan staking suatu kali, itu pun kita melakukan stakingnya di blockchain. Yeah. Karena kalau staking di blockchain itu private key-nya tetap kita pegang kan. Yeah. Jadi user nggak dirugikan. Tapi kalau yang bunga-bunga tinggi itu biasanya terjadi adalah mereka mempercayakan ke third party yang bisa mengelola keuangannya. Ya itu memang nggak salah, itu additional income. Yeah. Bukan additional, itu big income, more bigger than the free trading itself. Pasti, lebih gede daripada lebih besar. Diambil dari spot kan. Ya, karena kita harus tahu, contohnya kayak Indodax lah. Indodax kan belum sebesar exchange global lainnya ya, tapi kita sendiri itu kita megang lebih dari 6 triliun uang mengendap. 5 triliun, 6 triliun, bahkan hampir 10 triliun lebih. Ya, belum kriptonya, lain sebagainya. Itu kan sudah berapa puluh triliun ya. Kalau kita pikir goblok ya, sudah gini aja lah, kita staking ini ke third party, kita pastahin ke third party. Dapat berapa aja itu DeFi, yield farm dikit aja, wah udah. Itu kita dapat sekitar 5%, 10% pun sudah triliunan. Sudah very good. Tapi kita nggak melakukan, karena kita tahu itu adalah tanggung jawab yang dipasrahkan member ke kita. Oke, tapi FTX menyalahgunakan itu untuk kepentingan pribadinya sebenarnya. Saya akan bilang mereka bukan menyalahgunakan itu, tapi bisa dikatakan mereka belum diatur untuk tidak diperbolehkan melakukan itu. Oke. Kan kemarin tuh ada interview menarik tuh kan, dia udah mulai buka suara, Sam Bankman. Ini ada pertanyaan sedikit nih ke Pak Oscar. Mungkin bisa dijawab atau kalau nggak mau jawab juga nggak masalah Pak. Menurut Pak Oscar, Sam Bankman ini pura-pura atau dia beneran seperti yang dia bilang? Dia kayak, dia sebenarnya nggak tahu. Dia ibaratnya kayak anak yang dulu nyuri mobil terus nggak tahu gitu mobilnya dibawa kemana. Atau sebenarnya dia udah tahu semua, dia udah desain. Karena dia bilang kan sempat dia bahkan nggak tahu waktu itu bukunya Alameda dia bilangnya. Tapi di interview yang dulu, dia bilang dia tahu persis cara Alameda market makingin FTX. Saya kira, saya nggak tahu yang terjadi apa ya. Cuma saya kira salah satu job CEO yang paling penting adalah PR. Bener kan? Kita nggak bisa bantah. Job CEO yang paling penting adalah PR. Ya. Saya percaya kok setelah kita interview ini akan ada orang yang bingung nih kenapa jawaban Oscar seperti ini. Tapi menurut saya, job Sam yang paling penting dia sebagai CEO FTX adalah PR, memastikan bahwa perusahaannya berkomunikasi dengan baik antara FTX-nya dengan membernya. Dan pada waktu sebelum kejadian FTX, dia cuma bisa do his best sebagai PR, spokesperson, ya kan? Jadi dia tahu nggak tahu, dia harus mengatakan dia tahu. Make sense kan? Make sense. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa FTX kan makin complicated dari waktu ke waktu. Operasional makin banyak lah. Nah, dia sebagai CEO, dia nggak akan tahu sampai bawah-bawahnya. Mungkin dia akan trust lingkaran dia akan trust BOD dia akan trust BOC dia. Kesalahan dia adalah dia tidak mengontrol secara detail apa yang terjadi di bawah-bawahnya. Jadi kalau ditanya apakah dia tahu atau nggak tahu, mungkin saya merasa bahwa dia memang nggak tahu pada awalnya. Pada awalnya dia nggak tahu, dia spokesperson, dia cuma mempercayakan pada lingkarannya. Tapi apakah dia bertanggung jawab? Dia bertanggung jawab karena dia sebagai direkturnya. Dia bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ditanyakan ke Oscar, apakah Oscar bertanggung jawab pada sesuatu yang terjadi di Indodax? Saya tahu atau tidak tahu, saya harus tanggung jawab. Itu jawabannya make sense. Ya, Sam tahu nggak tahu dia harus tanggung jawab. Nah, tapi kemudian saya percaya di suatu titik dia tahu. Di satu titik dia tahu. Kemudian pada saat dia sudah tahu, makanya dia memutuskan untuk memput semua kolateral FTT-nya menjadi kolateral. Karena tujuan dia adalah untuk menyelamatkan member depositnya bisa tetap withdraw dengan lancar. Karena FTT salah satu token yang paling liquid loh. Makanya dia bisa dapat kolateral kan. Karena sebenarnya ini kalau nggak salah ya, kalau efek di US, misalnya kita punya saham Apple 1 miliar US dollar pun. Kita kalau mau loan kolateral, dia kan pasti lihat volumenya, tapi cuma sedikit banget pas tahu saya bisanya. Saya bingungnya FTT kenapa bisa dapat kolateral yang besar? Apa karena liquidity dalam banget? Karena liquidity-nya bagus banget. I see. Kayak seperti sekarang lah, kita punya BNB atau apapun itulah. Kalau mau, itu bisa di-put kolateral. Tapi kita nggak ngelakuin kan. Tapi dia pinter ya, dia nyarinya justru yang lending crypto lagi. Makanya dia ke Voyager sama BlockFi kan? Yes, correct. Nah, makanya kalau ditanya apakah Sam tahu atau nggak tahu, saya percaya di suatu titik dia tahu. Makanya dia memutuskan memput FTT-nya sebagai kolateral. Maka yang berbahaya adalah kemarin ada serangan terhadap FTT-nya. Itu yang mungkin nggak dia prediksi sih, bahwa GC akan menyerang ke FTT-nya. Karena itu udah kayak House of Cards ya ibaratnya, tinggal sentilnya jatuh semua. Betul, itu yang nggak boleh dia serang. Dan diserang dan langsung habis kan. Strategis mungkin. Kalau menurut Pak Oscar dari sisi ini strategis atau enggak? Atau kebetulan? Menurut saya kalau saya boleh jujur, sekarang ekosistem kripto ini agak beresiko sih.
sangat beresiko dengan FTX jatuh. Kalau kemarin bisnis kripto itu nggak terlalu monopolize, karena ada dua seberangan. Sekarang ini udah yang kuning, si kuning. Ini yang kuning ini terlalu kuat dan membuat hampir semua ini terjadi seperti tahun 2014 silam. Waktu itu Mt. Gox kan. Mt. Gox hampir mempunyai semua volume kripto. Iya. Makanya waktu Mt. Gox tumbang, wah itu dampaknya gila banget. Nah, yang kita khawatirkan kalau semua itu tercentralized di Binance, apa yang terjadi kalau tiba-tiba regulator di US lebih agresif? Nah, itu damage winternya akan lebih panjang. Karena centralized cuma di satu. Ya karena ini agak semi centralized sih sekarang. Monopoli banget. Semua orang mau ICO pun ke dia, mau launchpad ke dia. Ya. Untungnya ada Coinbase sih. Masih ada tampungan sedikit lah di US. Ya betul. Ini mirip banget sama 2014 silam. Kita sih nggak pengen terjadi apa-apa sama si kuning ya. Yeah. Karena saya percaya bahwa ini ekosistem ini saling terhubung. Yeah. Indodax biarpun nggak ada hubungan sama si kuning ya, tapi kok si kuning ini terlalu bergoyang, yeah. Ekosistemnya juga ikut goyang semua. Kena semua. Makanya kalau kita ditanya apakah kemarin FTX dan si kuning dengan Binance ini adanya pergerakan ini akan berefek. Kita bisa lihat lah sekarang efeknya. Kripto turun semua. Yeah. Nah, ini menurut Pak Oscar efeknya, kalau kita tanya Pak Oscar, kan Bitcoin sekarang kita lihat di harga 17.000, 16.000, 17.000 lagi kan. Menurut Pak Oscar dalam mungkin waktu kuartal 1 tahun depan, apakah akan ada bottom lagi? Karena kita lihat kan dampaknya dari FTX belum selesai nih. Genesis kena, DCG-nya atasnya kena. Yes. Orang yang takutnya kan diskonnya udah 40% tuh NAV. Yeah. Karena orang bilang, oh Grayscale nggak punya lo Bitcoinnya. Yeah. Tapi Coinbase Custodial bilang, oh gue punya nih ada koinnya. Kalau itu hancur Pak, kalau Grayscale kena, itu kira-kira gimana dampaknya ke kripto? Benar-benar kacau balau sih kalau sampai Grayscale kena ya. Yang bakal gawat adalah benar-benar centralized-nya ke kuning semua kan. Karena ETF-nya tumbang ya. Betul, karena masalahnya yang benar-benar jadi masalah ini adalah ekosistem kripto ini dibangun dengan spirit desentralisasi. Yeah. Dengan spirit bahwa kalau decentralized, regulator mau tidak mau itu harus mengatur dengan baik dan tidak bisa menutup satu untuk menutup semua ekosistem. Betul. Kan benar. Itu alasan kenapa Bitcoin survive. Tapi dengan semua centralized, itu regulator cukup menyerang satu untuk menyerang semua ekosistem ini. Menurut Pak Oscar, kan sekarang 17.000. Bitcoin apakah sekarang ini udah price in bottom? Karena kemarin saya ngobrol sama teman-teman kripto banyak yang ngambil di 15.000 kan. Menurut Pak Oscar apakah ini udah bottom? Belum. Apakah tunggu Genesis nanti? Menurut saya bukan karena Genesis, bukan karena FTX, tapi memang Bitcoin itu belum bottom. Oke. Jadi sebelum adanya FTX dan sebagainya, ada beberapa interview tanya ke saya percaya kalau Bitcoin itu bisa menyentuh 13.000 atau bahkan 14.000 kayak sudah hampir pasti ya. 13.000, 14.000. Karena kalau kita lihat kurva 4 tahunan ya, kalau kita bicara secara teknikal lah, murni teknikal, dari titik tertinggi sampai titik terendah yang terjadi selama yang tahun 2012, 13, tahun 2017, ya maupun sekarang yang berulang terus-terusan, itu turunnya mencapai 80%. 80% belum, masih belum 66 ya? 67 ya. Semua orang sudah panik kan. Ya. Tapi saya melihat media belum menyatakan Bitcoin mati kok. Berarti belum bottom ini. Belum bottom ya. Tapi uniknya saya lihat di logarithmic scale-nya kan dalam waktu mungkin 10 tahun terakhir. Ya. Kita lihat yang di 2013 dropnya, tapi saya lihat justru dropnya makin kecil terus Pak. Jadi kan 90 ke 88 ke 80. Sekarang ini 67, tapi tetap masih mungkin 70 80 ya. Karena adanya passive future kan. Kalau kita bicara 8 tahun lalu kan belum ada pasar future. Yeah. Jadi orang cuma bisa ngebit ke atas kan. Yeah. Sekarang sudah ada pasar future, orang bisa ngebit ke atas bawah. Yeah. Ya memang itu yang terjadi kan, semakin lama kan akan makin menyempit ya. Yeah. Tapi market ini masih kecil ya, likuiditasnya makin kecil. Orang bilang kayak Bitcoin dan crypto in general itu adalah, orang bilang ini aset kelas yang berbeda nih. Tapi saya lihat sekarang makin mirip seperti Nasdaq. Makin mirip, karena masalahnya pemain yang masuk ke dalamnya sama. Jadi kayak kemarin orang kan prediksi nih 13-14 nggak tahu nih Fed naikin berapa rate-nya kan. Orang prediksi 0,5, kalau 0,75 bisa rusuh kan. Begitu kemarin dibilang ini akan lebih santai, S&P shoot, saya lihat Bitcoin juga harganya balik 17.400 gitu. Karena masa pemain institusi mulai masuk ke Bitcoin dan mereka duit institusi kan pertimbangannya sama ya. Jadi berarti udah sama nih marketnya, mirip? Saya kira mulai mirip, tapi tetap kita bisa perhatikan ada banyak sekali institusi yang benar-benar murni di Bitcoin. Mereka nggak invest di Nasdaq lain sebagainya.
Tapi tetap kalau kita sudah bicara institusi bermain dan rata-rata invest di Bitcoin dan invest di Nasdaq itu sama ya, pergerakannya memang akan makin convergennya akan makin dekat dan makin dekat ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang menarik Pak, untuk teman-teman mungkin tahu, bosnya Indodax itu invest di kripto, belinya kripto apa sih? Mungkin ini hard disclaimer ya, ini bukan financial advice ya? Dan bukan ajakan jual dan beli sebuah aset. Pak Oscar Darmawan sendiri itu belinya apa sih di portfolio? Kalau dari saya pribadi, dari dulu saya ditanya, ini saya punya pendapat cuma 2 sih. Token yang saat ini sampai hari ini masih mature dan nggak terlalu beresiko ya. Yang satu Bitcoin, karena Bitcoin itu punya nilai intrinsik. Nilai intrinsiknya ini membuat orang cenderung tidak menjual di harga seenaknya. Yang kedua, kemarin Ethereum. Karena Ethereum kemarin juga ada nilai intrinsik yang membantu memastikan harganya tidak terlalu turun. Proof of work-nya. Proof of works. Proof of works biarpun nggak green, biarpun nggak banyak orang bilang itu pemborosan energi, kemudian tapi itu nggak efisien. Itu justru intrinsik. Iya. Karena kalau kita bicara pre-mine-nya Bitcoin sampai hari ini, setiap satu Bitcoin tercipta ada energi yang dikeluarkan. Ada energi. Hal yang sama dengan alasan kenapa emas tidak harga sampai ke 0. Karena biaya eksplorasi dari emas itu membuat harga emas tidak dijual di bawah biaya eksplorasi. Bitcoin dengan adanya biaya eksplorasi di harga tertentu, Bitcoin tidak akan dijual di bawah biaya eksplorasi oleh yang pre-mine, oleh penambangnya. Oke, jadi masih ada Ethereum atau enggak? Masih ada. Begitu ganti proof of stake, tapi apakah conviction-nya berkurang untuk Pak Oscar? Berkurang buat saya. Buat saya, dulu saya sangat believe on Ethereum, tapi belakangan ini dengan adanya proof of stake saya malah jadi ada keraguan. Dulu lebih gede Ethereum atau Bitcoin dulu? Dari dulu saya Bitcoin. Tetap paling besar Bitcoin? Paling besar Bitcoin. Kalau dibikin misalnya untuk orang yang misal saya punya uang 1 miliar nih. Di sekarang ini, di kondisi bear market kayak ini, Pak Oscar bakal ngapain dengan duit 1 miliar saya? Kalau saya akan 750 juta ke Bitcoin, 250 juta ke Ethereum. Sesimpel itu aja? Ya, kalau saya. Enggak, atau keep cash dulu sekarang nunggu nanti Bitcoin 13.000? Karena masalahnya... Atau cicil aja Pak? Ya, kalau misalnya tidak harus dibelanjakan sekarang ya, akan selalu wise melakukan DCA. Oke. Karena DCA itu best weapon untuk mengatasi pada saat harga tidak menentu kan? Iya. Tapi kalau kayak kita tanyakan harus belanja sekarang ya, saya akan belanja dengan posisi seperti itu. Dengan 750 untuk Bitcoin dan 250 untuk Ethereum. Jadi mungkin buat teman-teman bisa belajar tuh. Jadi tinggal dijas ya, kalau uangnya 100 juta bisa. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk betul. Tapi kalau orangnya nggak buru-buru, DCA better. Sabar aja ya. Karena harga Bitcoin sepertinya masih akan koreksi lagi sih. Di kapan Pak kira-kira koreksinya? Saya percaya ini bakal terus berlanjut sampai awal 2024 kali. Awal 2024? Apakah nanti pas halving Bitcoin akan hit all time high atau enggak? Biasanya terjadi bukan pas halvingnya, tapi after halving. Enggak, setelah halving apakah bakal? Menurut saya bakal terjadi. Karena kenapa kita harus tahu kenapa halving itu membuat harga Bitcoin naik? Itu karena adanya gangguan supply atas demand yang existing. Oke. Kan demand-nya kurang lebih sama nih. Demand dari industri kurang lebih sama. Tapi pada saat halving yang terjadi adalah tiba-tiba supply pre-mine-nya kan berkurang. Begitu supply pre-mine-nya berkurang, mau nggak mau demand-nya akan mendorong kenaikan harga. Oke. Pada saat kenaikan harga, di satu sisi media terus-terusan beritain Bitcoin halving, Bitcoin bakal naik, lain sebagainya, orang kan cenderung untuk melakukan FOMO kan, ikutan beli. Akhirnya akan timbul harga baru berikutnya. Oke, menarik banget Pak. Jadi mungkin teman-teman bisa banyak belajar ya dari Pak Oscar. Ini mungkin sudah lumayan lama di sini kita. Thank you banget Pak atas waktunya. Mungkin ada pesan-kesan nggak Pak untuk mungkin teman-teman? Oh ya jangan lupa ya, kalian bisa cek Indodax ya, nanti linknya saya taruh di bawah. Juga bisa follow di Instagram saya di Oscar Darmawan. Saya banyak memberikan edukasi belakangan ini dan lebih netral sih sifatnya. Oke, bye-bye semua. Thank you. Thank you.